Seperti inilah persiapan ketika nantinya PTM benar-benar bisa dilaksanakan pada bulan Juli 2021 mendatang. Siswa SLB, yakni mereka yang memiliki kebutuhan khusus, ikut dilibatkan bersama dengan guru menjadi Satgas COVID-19 di sekolah. Di samping guru yang bertugas, kemudian satu persatu siswa ataupun orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah akan dicek suhu temperatur, diwajibkan memakai masker, serta diarahkan ke tempat cuci tangan untuk meminimalisir sebaran COVID-19. Dengan total sebanyak 200 siswa didik yang terdiri dari jenjang sekolah TK, SD, SMP, dan juga SMA di sekolah ini, maka agar kemudian PTM nantinya bisa efektif digelar, prokes wajib terus disosialisasikan dan juga dilaksanakan di tengah situasi pandemi yang belum usai. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini seperti apa, Pak? Ya, yang pertama kita tim di SLB Negeri Gedangan membentuk duta atau satgas COVID-19 untuk internal yang terdiri dari anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, kemudian dibantu oleh para guru dan juga keamanan serta diawasi juga oleh komite sekolah. Itu yang kita lakukan pertama untuk mempersiapkan pelaksanaan PTM khususnya untuk sekolah luar biasa. SLB sudah siap ini, Pak, nantinya? SLB sudah siap, kita juga sudah menyiapkan infrastrukturnya atau sarprasnya, baik terkait dengan wastafelnya, kemudian terkait dengan hand sanitizer, kemudian face ya juga yang lainnya yang mendukung termasuk rambu-rambu serta petunjuk untuk pelaksanaan PTM serta pelaksanaan prokes kesehatan untuk PTM yang akan datang ini. Ada yang mungkin beda nggak, Pak? Kan karena mungkin memang secara derek anak-anak kan agak berbeda, Pak, untuk ketika nantinya. Di SLB, proses pembelajaran kita bukan hanya edukasi atau pembelajaran biasa, tetapi juga ada terapi. Ini barangkali yang membedakan, sehingga nanti kalau di sekolah reguler kita bisa murni menjaga jarak, tetapi layanan di kita yang terapi itu tidak bisa lagi menjaga jarak, tapi harus menghilangkan jarak karena kita ada sentuhan, kita ada juga interaksi yang intens, terutama untuk fisioterapi, untuk penanganan anak-anak kita yang autis dan seterusnya itu tanpa jarak. Tapi prokes tetap dijaga ya, Pak? Prokes tetap dijaga, terutama maskernya, visilnya, tetapi beberapa juga kita harus punya strategi lain, misalnya gurunya atau terapisnya harus memakai sarung tangan, sehingga ketika melakukan sentuhan tanpa jarak tadi juga relatif aman. Yang kedua, durasi atau waktu pembelajaran. Jadi di SLB itu mulai dari TKLB, SDLB, SMPLB sampai SMALB. Untuk anak yang masih awal, TKLB mungkin proses pembelajaran PTM-nya hanya 1 jam. Kemudian mungkin yang SDLB sudah bisa sampai 2 jam. Sampai seterusnya bisa jadi yang SMA yang memang sudah bisa diarahkan, bisa untuk vokasi 3-4 jam. Jadi ini yang berbeda dari sekolah reguler. Total berapa sih, Pak, murid di SLB? Murid di SLB Negeri Gedangan saat ini kurang lebih sekitar 200 siswa. Dengan berbagai macam hambatan, dengan jenjang mulai dari TKLB sampai dengan SMALB. Yang paling banyak apa ini, Pak? Yang paling banyak SDLB. SDLB kita hampir 100 siswa. Kemudian yang SMP dan SMA kurang lebih masing-masing kurang lebih sekitar 50 siswa. Kebutuhannya apa, Pak, yang sering paling? Jadi begini, anak-anak ini sangat ingin semuanya untuk belajar tatap muka karena anak-anak ini sekolah merupakan hiburan tersendiri. Bukan hanya belajar, tapi mereka melihat kawannya, bermain dengan teman sebayanya, kemudian juga bertemu dengan gurunya, keluar dari lingkungan rumahnya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena di rumah, di lingkungan tidak cukup banyak yang bisa diajak berbicara, diajak berkomunikasi dan bergaul. Nah, di sekolah itu adalah kesempatan bagi anak-anak ini untuk bersosialisasi dan juga belajar dengan teman sebayanya. Yang berbeda tetap ada pengecualian terkait jaga jarak di sekolah SLB ini, di mana terkhusus untuk anak-anak yang perlu mendapatkan terapi dari sekolah menyiasati agar tetap patuh pada prokes, maka guru nantinya diminta memakai sarung tangan saat prokes terapi tengah dilaksanakan.
Harapannya seperti apa yang menjadi keinginan hampir sebagian murid SLB, proses belajar tatap muka nantinya benar-benar bisa dilaksanakan, di mana anak-anak ini telah rindu untuk belajar bersama teman sebaya dan belajar di sekolah.